Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Fathan Falahi, absen 14, kelas 11 IPS 1, nomor absen 14. Di sini saya akan menerangkan tentang revolusi Prancis. Latar belakang revolusi Prancis. 1. Kemarahan terhadap absolutisme kerajaan. 2. Kemarahan terhadap kebijakan pemerintah di kalangan kaum petani para buruh. 3. Utang nasional yang disebabkan oleh 3. Utang nasional yang disebabkan dan diperparah oleh sistem pajak yang tidak seimbang. 4. Sistem ekonomi yang buruk. 5. Kelangkaan makanan di bulan-bulan menjelang revolusi. 6. Kemarahan terhadap hak-hak istimewa kaum bangsawan dan dominasi dalam kehidupan publik oleh kelas profesional yang ambisius. 7. Kebencian terhadap intoleransi agama. 8. Kegagalan Louis XVI untuk menangani gejala-gejala ini secara efektif. 1. Raja Louis. Jauh sebelum pemerintahan Raja Louis XVI, kondisi politik di Prancis sudah mulai goyah. Sejak pemerintahan Raja Louis XVI pada tahun 1643 sampai dengan 1715, rakyat Prancis sudah menaruh rasa dendam dan benci pada pemerintahannya rajanya sendiri. Pasalnya, kekuasaan raja-raja tersebut sangat absolut dan tidak dapat diganggu-gugat. Penarikan pajak yang semena-mena ditambah dengan beban keuangan yang hampir seluruhnya dibebankan pada rakyat tertentu membuat rakyat murka. Puncak ada pada pemerintahan Raja Louis XVI tahun 1774 sampai dengan 1792. Maria Antoinette. Dalam sejarahnya sebagai seorang ratu, mungkin Antoinette adalah salah satu ratu Prancis yang paling dibenci oleh rakyatnya sendiri. Maria Antoinette juga dihukum mati melalui cara yang sama dengan suaminya dan pada tahun yang sama pula. Setelah menikah dengan Louis XVI pada tahun 1770, ia menjadi putri mahkota Prancis dan akhirnya menjadi ratu Prancis pada saat suaminya naik tahta sebagai raja. Sebetulnya gelarnya sebagai permaisuri Prancis tidak pernah diakui oleh rakyat, melainkan sifat dan sikapnya yang selalu menimbulkan kontra di tengah kemiskinan rakyat Prancis kala itu. Montesquieu masuk dalam daftar orang yang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Pasalnya, pemikiran revolusionernya tentang pembagian sistem pemerintahan telah merombak dan menentukan sistem monarki feodal yang telah diterapkan di Prancis sejak berabad-abad silam. Napoleon Bonaparte adalah salah satu tokoh terbesar yang berpengaruh dalam revolusi Prancis. Bahkan namanya masih terkenal hingga kini. Ia menjadi seorang pimpinan militer dan politik negara Prancis pada saat perang revolusioner. Pada masa kejayaannya, ia berhasil melebarkan kekuasaannya di banyak negara Eropa, terutama di Eropa Barat. Karir militernya sangat cemerlang pada era revolusi Prancis dan menjadikan ia salah satu pemimpin yang paling disegani di Eropa. Dampak revolusi Prancis bagi dunia. 1. Di bidang politik. 1. Berkembangnya ide supremasi hukum. 2. Munculnya ide pemerintahan republik. 3. Berkembangnya paham demokrasi. 4. Menyebarkan paham liberalisme. 5. Meluasnya paham nasionalisme. 6. Tumbuhnya ide tentang aksi revolusioner. 2. Di bidang ekonomi. 1. Penghapusan feodalisme. 2. Perdagangan bebas mulai melanda Eropa. 3. Tumbuh dan berkembang industri